kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD, wusta SMP, dan ulia SMA yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad, dimulai dari jam 8 pagi. Kalau kita hari raya Idul Adha di tanggal 6 hari Jumat, maka acara di pesantren nanti itu di tanggal 8 hari Ahadnya. Kami sekeluarga mengundang kepada para jamaah agar bisa menghadiri acara syukuran anak-anak santri kami, syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami. Semuanya diundang, Bapak Ibu, ya, para jamaah yang hadir atau yang tidak hadir pada saat ini, undangan umum diundang semuanya untuk bisa hadir ke sana guna mendoakan anak-anak kami agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu yang mereka dapat dan bisa berbagi ilmu kepada yang lain. Ya, kami tunggu kehadiran jamaah Masjid At-Taqwa semuanya. Baik, kita lanjutkan kitab Qisasul Anbiya, masih berbicara tentang Qarun. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Qarun dan yang kita sebutkan kemarin ya, Qarun beserta para teman-temannya, para pegawai-pegawainya, mereka itu ditenggelamkan satu persatu setiap hari. Nah, ini dalam riwayat Imam Abi Qatadah. Dalam riwayat yang kemarin itu bukan satu persatu, tapi secara keseluruhan. Tapi berangsur-angsur sampai ke mata kaki dulu. Lalu masuk lagi sampai ke lutut. Lalu masuk lagi ke dalam bumi sampai ke pusat, sampai ke dada, sampai ke leher, sampai tenggelam. Dan itu terus masuk. Kalau dalam riwayat Abi Qatadah ini, mereka ditenggelamkan satu persatu, bukan secara keseluruhan, satu persatu. Ala kulli hal, banyak kisah ya, kisah Israiliyat tentang Qarun ini. Di dalam surah At-Tariq ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan apapun dan tidak pula seorang pun dapat menolongnya. Nah, dalam ayat ini ada yang menafsirkan bahwa maksudnya ini adalah Qarun pada saat ditenggelamkan bersama kaumnya, kaum tidak bisa membantu kaumnya atau pengikutnya, dan juga Qarun tidak bisa membantu atau menolong dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan teman-temannya atau pengikutnya itu. Setelah bumi menelan dan menenggelamkan serta membinasakan Qarun beserta rumah, harta kekayaannya, dan pengikut-pengikutnya, maka orang-orang yang semula menginginkan mendapatkan kekayaan seperti Qarun, mereka menyesal dan bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka serta menjauhkan mereka dari bencana tersebut. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa kan Qarun ini beserta umatnya, ya, beserta
pengikutnya melewati Nabi Musa dengan kaumnya. Lalu kaumnya Nabi Musa ini melihat kehebatan Qarun tadi. Andaikan jar mereka ya kami seperti Qarun, maka kami juga senang. Tapi ketika itu yang kita sebutkan kemarin, maka Nabi Musa diajak duel oleh si Qarun. Ya, duel bukan duel kelahi tapi duel doa. Ya, berdoa. Kata Qarun, ayo Nabi Musa kita berdoa, siapa yang kira-kira Allah selamatkan. Maka Qarun berdoa untuk kebinasaan kepada Nabi Musa. Tapi doanya tidak Allah kabulkan. Tapi Allah berkata kepada Nabi Musa, doalah wahai Nabi Musa. Aku telah jadikan bumi itu sebagai budakmu. Maka Nabi Musa pun mendengar wahyu Allah Ta'ala tadi. Maka Nabi Musa pun akhirnya berkata kepada bumi, wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun beserta pengikutnya. Yang kita sudah sebutkan ceritanya pada pertemuan yang lalu ya. Nah setelah tenggelam mereka itu, si Qarun dan para pengikutnya, baru orang-orang Israel yang tadi bersama dengan Nabi Musa, yang mereka tadi awalnya kagum dengan kekayaan Qarun, ketika Qarun dan pengikutnya lewat di depan mereka, mereka pun bersyukur, alhamdulillah kami tidak menjadi pengikutnya Qarun. Jakanya tadi kami ikut Qarun, maka kami juga akan tenggelam masuk ke dalam tanah. Ala kulli hal. Nah, kemudian ada yang mengatakan bisa jadi kisah Qarun ini itu sebelum mereka keluar dari Mesir. Jadi ada yang berpendapat cerita Qarun ini adalah sebelum Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel keluar dari Mesir. Berarti Qarun ini masih sezaman dengan Firaun. Masih dalam hidup si Qarun. Ya, si Qarun apa namanya? Firaun masih dalam keadaan hidup. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada juga yang berpendapat tidak. Kejadian Qarun ini adalah setelah Nabi Musa melewati Lautan Merah alias keluar dari negara Mesir, baru terputar-putar di kebun di tanah teh. Nah, di situ yang terjadi kisah si Qarun ini. Tapi wallah alam ya, wallah alam kapan tepatnya Qarun ini kisah Qarun ini ada. Apakah sebelum Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir, ataukah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel setelah keluar dari Mesir atau melewati Lautan Merah, atau terjadi di kebun di tanah Tih. Tih itu satu wilayah Tih yang dikatakan Nabi Musa itu 40 tahun tidak bisa masuk ke Palestina gara-gara di Palestina itu waktu itu ada orang-orang besar, raksasa. Ada yang mengatakan raksasa, ada juga yang mengatakan orang-orang yang kuat. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melawan mereka, dan Nabi Musa pun mengajak Bani Israel, tapi mereka mengatakan kami tidak mau berperang melawan raksasa-raksasa itu. Nah, gara-gara itu akhirnya Allah kutuk orang-orang Israel, terputar-putar di daerah Tih. Tih itu satu tempat ya, selama 40 tahun lamanya. Bahkan Nabi Musa pun dikatakan meninggal di tempat itu. Jadi Nabi Musa kuburnya itu bukan di Palestina ya, tapi di luar dari Palestina. Wallah alam, hanya Allah yang Maha mengetahui.
Nah, kemudian adapun yang mengatakan Qarun itu dan kekayaannya yang dia dapat itu masih di Mesir adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 23 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan sesungguhnya telah kami utus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat tanda kebesaran kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan juga Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Nah, dari ayat ini ulama banyak mengatakan bahwa Qarun itu sezaman dengan Fir'aun dan Haman. Berarti masih di Mesir. Nah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 juga Allah berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan membawa tanda-tanda bukti kebesaran kami, keterangan-keterangan yang sangat nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepada hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Di sini Allah tegaskan juga bahwa Qarun, Fir'aun, dan Haman disebutkan dalam satu ayat yang sama. Nah, seperti yang kita katakan tadi, oleh karenanya para ulama banyak mengatakan bahwa Qarun itu ada di zaman Fir'aun, yakni ketika Nabi Musa dan Bani Israel masih ada di kota Mesir atau negara Mesir. Qarun, Haman, dan Fir'aun itu adalah tiga simbol daripada kezaliman. Fir'aun itu gambaran daripada raja yang sombong, pemimpin yang sombong, pemimpin yang angkuh, otoriter, yang sangat jahat dengan rakyatnya. Sedangkan Haman adalah orang yang dikatakan ditugaskan oleh Fir'aun untuk membuat bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi karena Fir'aun ingin melihat
atau ingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Nah, itu pikiran Fir'aun, mereka pikir bahwa Tuhannya Nabi Musa, yakni Allah itu ada di atas langit. Oleh karenanya ada yang mengatakan, ya, sebagian guru, kalau ada orang yang memahami Allah itu ada di atas langit, jadi kalau dikatakan Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, katanya, di langit. Berarti pemahaman dia, akidahnya itu sama dengan akidahnya Fir'aun. Karena Fir'aun mengitikadkan Allah itu ada di atas langit. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu ada di aras di atas langit, itu sama dengan akidahnya Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan Allah itu ada di atas langit. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, meyakini, mengetikadkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, wujud, ada, tetapi la yahtas ilal makan wal waqt. Allah tidak berhajat dengan tempat dan waktu. Allah ada, tapi tidak memerlukan tempat. Allah ada, tapi tidak memerlukan waktu. Bagaimana itu Allah? Pokoknya Allah ada, selesai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah maha suci Allah dari sifatnya, maha suci Allah dari sifatnya, maha suci Allah dari zatnya, maha suci Allah dari af'al perbuatannya, maha suci Allah dari asmanya. Sifat, asma, af'al, zat. Semua itu tidak menyamai dengan makhluk yang baharu. Nah, Fir'aun berpikir Allah itu, yakni Tuhannya Nabi Musa, Allah Tuhan kita, itu ada di atas langit. Maka Fir'aun meminta kepada Haman untuk dibikinkan bangunan yang tinggi supaya dia bisa melihat Allah Ta'ala. Kata Fir'aun seperti itu. Nah, jadi yang berpikiran bahwa Allah itu ada di atas langit, berarti sama akidahnya kayak akidahnya Fir'aun. Sedangkan kita tidak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan Allah yang bernama Rahman berada di atas aras, bukan seperti itu maksudnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguasai aras. Dan aras ini para ulama mengatakan adalah ciptaan Allah. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan aras itu adalah ciptaan Allah yang paling besar dari segala makhluk. Kalau aras saja yang paling besar makhluknya Allah Ta'ala yang dia ciptakan Allah kuasai, apalagi yang kecil-kecil seperti kita ini. Bukankah 5 tahun sekali akan ada pesta rakyat di Indonesia ini untuk memperebutkan kursi kepresidenan? Apakah yang direbutkan oleh partai-partai itu, apakah yang direbutkan oleh calon-calon presiden atau wakil presiden itu adalah bangkunya? Bukan yang direbutkan masalah bangku, bukan yang diperebutkan bangkunya, tetapi yang dimaksudkan itu adalah kedudukannya. Kalau bangku presiden, insya Allah orang-orang yang kaya masih bisa, dan banyak yang bisa membeli bangku seperti bangku yang diduduki oleh presiden. Tapi bukan itu maksudnya, melainkan yang dimaksud itu adalah kedudukannya, jabatannya. Nah, jadi Allah berada di atas aras, bukan Allah duduk di atas aras, tetapi adalah Allah menguasai aras. Kalau aras saja makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan itu Allah kuasai, apalagi kita yang kecil-kecil ini. Nah, jadi kata ulama, kita kembali lagi ya, Fir'aun itu adalah satu simbol gambaran daripada penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang sangat jahat kepada rakyatnya. Nah, itu tuh. Sedangkan Haman adalah apa bahasa kitanya, digambarkan sekarang ini seperti orang-orang yang pandai, orang-orang insinyur
ya orang-orang pandai begitu. Karena si Haman ini yang bisa membuat bangunan tadi, arsiteknya. Tapi Haman ini adalah orang yang juga jahat. Dan dia adalah salah satu musuh daripada musuh Nabi Musa. Sampai tadi dikatakan bahwa si Haman ini pun mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah termasuk tukang sihir. Berarti kan dia orang jahat tuh. Haman tadi. Jadi Haman gambaran sifat manusia yang sekarang ini adalah orang-orang yang pandai, cendekiawan, tetapi kepandaiannya itu adalah ingin merusak umat. Nah, zaman sekarang banyak orang pandai, orang pintar banyak, tapi pintarnya tidak membawa kebaikan, tetapi membawa kepada keburukan buat umatnya. Jangan dikatakan orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang bodoh. Enggak. Orang-orang yang korupsi ketika mereka menduduki satu jabatan di lahan yang basah, di lahan yang empuk, lalu dia korupsi, mereka itu bukanlah orang yang bodoh, mereka orang pintar. Orang pintar. Tapi pintarnya membinasakan rakyat. Nah, gambaran di zaman dulu itu adalah seperti Haman. Haman. Nah, sedangkan Qarun itu adalah gambaran orang-orang yang kaya, tetapi dia tidak mau berbagi kepada sesama, kaya, pelit. Ibarat kata lagu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu. Si Qarun tidak mau berbagi. Gambaran orang-orang kaya zaman sekarang yang mereka pelit. Lah buktinya apa? Qarun itu pelit. Lah ketika Nabi Musa datang mengutus utusan untuk mengambil zakatnya si Qarun nggak mau ngasih. Qarun tidak mau memberi zakat tadi, tidak mau mengeluarkan zakat tadi. Malahan dikata-katain Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa dikatakan tukang sihir lah, orang jahat lah, dan sebagainya. Sampai akhirnya Nabi Musa pun marah. Allah menjadikan bumi untuk tunduk kepada Nabi Musa. Ketika Allah sudah menyuruh bumi tunduk kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata, wahai bumi, telanlah si Qarun tadi. Nah, itu gambaran orang kaya yang pelit, yang tidak mau membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Orang yang ditelan bumi adalah Qarun. Orang yang ditenggelamkan ke dalam laut adalah Fir'aun dan Haman. Karena waktu penyerangan itu, pengejaran Fir'aun kepada Nabi Musa, Haman juga ikut dalam pengejaran itu. Sampai Allah tenggelamkan juga Haman dan Fir'aun di lautan itu. Nah, cuman bedanya kalau Fir'aun dan Haman tenggelam di laut, sedangkan Qarun tenggelam di daratan. Ya, tenggelam di dalam daratan, dalam bumi masa kitanya. Nah, disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Qarun itu nanti punya teman nggak di neraka? Atau ada nggak orang-orang yang berteman dengan Fir'aun? Jadi orang-orang yang masuk neraka, pertanyaannya, kira-kira bertemu nggak orang-orang yang masuk neraka dengan Fir'aun? Fir'aun ini kan ibarat kata bosnya lah ya. Dalam neraka itu, di penjara itu, ibarat kata ini kelas, bukan lagi kelas kakap, kelas paus. Kelas paus. Jadi orang-orang yang umpama
Sekarang ini umpama ada melakukan kejahatan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, lalu tidak bertobat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, di alam kubur disiksa, di neraka disiksa. Pertanyaannya, mereka itu bisa nggak bertemu dengan idolanya Qarun tadi? Penguasa yang zalim bisa nggak bertemu dengan idolanya Fir'aun? Orang-orang yang pandai, cendekiawan, tetapi bukan membantu rakyat dengan keilmuannya, melainkan memeras, menyiksa, membinasakan rakyat dengan ilmunya tadi. Kira-kira bertemu nggak dengan Haman nanti? Orang-orang yang pelit, bakhil, medit, engken, berajut, pemalar, jar orang Banjar. Apakah orang-orang yang masuk neraka gara-gara harta tadi, bisakah bertemu mereka dengan si Qarun di akhirat nanti atau di alam neraka? Bisa atau tidak? Nah, di sini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad. Kita bacakan artinya saja ya. Barang siapa yang memelihara salat, menjaga salat 5 waktu, maka salat itu menjadi cahaya. Jadi kalau kita jaga salat 5 waktu, apalagi berjamaah, salat itu akan menjadi cahaya buat kita. Dan salat itu adalah sebagai bukti dan keselamatan bagi kita nanti kelak di akhirat. Bagi orang yang rajin salat, salat itu yang membimbing tadi. Ya, membimbing sampai masuk ke dalam surga. Jadi kalau ibarat kata itu, ya musim haji gini itu kalau orang mau berhaji harus pakai pisah. Nah, tapi pisah saja nggak cukup, harus ada juga tasrih. Tasrih atau nusuk. Nah, ada orang punya pisah, igoma lagi, tinggal di Mekah, tapi nggak ada tasrihnya, keluar dari Mekah. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena nggak ada bukti bahwa dia mau berhaji. Jadi orang yang berhaji masuk ke Arafah harus punya kartu identitas tadi, yang disebut zaman sekarang banyak tasrih atau nusuk. Nah, sholat itu sebagai bukti tanda keselamatan bagi orang yang rajin sholat kelak nanti di akhirat. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, dan tidak juga mendapatkan keselamatan. Ya, nggak ada paspor, nggak ada visa, nggak ada tasrih bahasa kitanya. Sedangkan pada hari kiamat orang yang tidak mau salat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu orang yang masuk neraka juga. Cuman yang paling favorit dalam neraka tadi itu adalah Qarun, Fir'aun, Haman. Nah, oleh karenanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti itu akan bertemu dengan idolanya, pemimpin-pemimpin yang zalim dengan rakyatnya. Baik dari, mohon maaf, dari tingkat RT sampai tingkat menteri, presiden dan sebagainya. Ketua-ketua, komandan-komandan yang zalim dengan rakyatnya, maka dia akan bertemu dengan Fir'aun di dalam neraka nanti. Begitu juga orang-orang yang pandai, tapi pandainya itu bukan untuk kebaikan rakyat, melainkan untuk membinasakan rakyat, juga kumpul dengan si Haman di akhirat. Dan orang-orang kaya, pelit, akan dikumpulkan dengan Qarun. Tapi ada caranya supaya tidak berkumpul dengan Fir'aun, Qarun, dan Haman, yaitu kerjakanlah sholat 5 waktu. Jaga sholat tersebut, jangan sampai ditinggalkan, maka insya Allah tidak pernah akan masuk ke dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, man hafadha ala shalah akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apalagi dengan berjamaah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut dengan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan orang yang rajin salat nih. Apa itu? Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish. Allah akan mengangkat darinya, Allah akan mengangkat sempitnya kehidupan dari orang tersebut. Jadi maksudnya orang yang rajin salat, hidupnya itu damai, tentram. Seperti halnya juga orang-orang yang kaya, walaupun dia tidak kaya-kaya banget, tetapi tenang, karena kekayaan itu, kebahagiaan itu bukan diukur dari banyaknya harta. Dan kata para pencama, orang kaya itu bukanlah dilihat dari duitnya yang banyak berlipat-lipat, rumahnya besar bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampai-sampai punya istri 4. Oh, bukan itu. Tetapi yang disebut orang kaya itu adalah orang yang mempunyai ketenangan jiwa. Laisal ghina an kasratil 'irid, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang dinamakan orang kaya yang banyak memiliki harta benda, tetapi orang yang kaya adalah orang yang hatinya sudah menjadi kaya, bukan mental pengemis. Kalau mental pengemis walaupun orang kaya tapi dia tidak pernah cukup dengan harta tadi. Nah, orang yang rajin salat hidupnya selalu bahagia. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabr. Maka Allah akan menghilangkan